Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh saya mengucap syukur kalau pada hari ini kita sama-sama boleh kembali bersatu hati di dalam hadirat Tuhan untuk kembali merasakan kasih-Nya, kuasa-Nya, bahkan terlebih jamahan-Nya. Dan saya percaya saat Tuhan menjamah setiap hati kita, ada sesuatu yang Dia kerjakan dan pasti kuasa-Nya sanggup mengubahkan hidup setiap kita. Mari saudara-saudara, sebelum kita memulai ibadah doa pagi hari ini, biarlah kita datang dengan iman, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini Engkau masih memberikan kami Tuhan kesempatan untuk kembali datang menikmati hadirat-Mu Tuhan, berjumpa dengan-Mu di dalam doa pagi hari ini. Kami rindu Tuhan membawa hati kami, jiwa kami, bahkan segenap kekuatan kami untuk mencari Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami merindukan Engkau, Engkau hadir Tuhan. Engkau akan menjamah setiap hati yang rindu akan Engkau. Dan kami percaya saat Engkau melawat kami, hidup kami diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu jalannya ibadah doa pagi hari ini, kami bersatu hati, kami tolak, hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus setiap kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya doa pagi hari ini ada di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kau jadikanku biji mata-Mu, Kau luputkanku dari seteruku. Sungguh tak dapat ku membalasnya. Setiap hari aku akan berkata, terima kasih Bapa, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur selalu dan menyembah-Mu buat penyertaan-Mu. Terima kasih. Kau jadikanku biji mata-Mu, Kau luputkanku dari seteruku. Sungguh tak dapat ku membalasnya. Setiap hari aku akan berkata,
kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur selalu dan menyembah-Mu buat penyertaan-Mu. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur selalu dan menyembah-Mu buat penyertaan-Mu. Terima kasih, katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur selalu dan menyembah-Mu buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih. Haleluya, glory. Terima kasih Bapa. Haleluya, Kau yang luputkanku dari seteruku, Kau yang jadikanku biji mata-Mu. Sungguh ku bersyukur. Siapakah kami Tuhan, jadi biji mata-Mu. Tak layak ku mendapatkannya, namun karena kasih-Mu Kau layakkan. Dan kini aku akan berkata, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih
rasakan kasih-Mu menyertaiku di setiap langkahku. Kau hadir menolongku dalam kesesakan. Kau hiburku, Kau kuatkanku. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya, glory. Haleluya, kami menyembah-Mu dengan hati ini, dengan jiwa ini, dengan kekuatan ini. Kami mau berikan Tuhan yang terbaik kepadamu untuk menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya, glory, glory. Haleluya, 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 glory. Sembah Dia, senangkan hatinya, dapatkan jamahannya, melawat hidupku dan hidupmu. Saat ini senangkan hatinya dengan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, glory. Haleluya, 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 glory, glory. Haleluya, haleluya. Ingat kebaikannya dalam hidupmu. Bukankah Ia teramat baik? Katakan terima kasih, bawa ucapan syukurmu, berikan kepadanya, sebab Tuhan layak terima ucapan syukur dari hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku.
Kau jadikanku biji matamu, kau luputkanku dari seteruku. Sungguh tak dapat ku membalasnya. Setiap hari aku akan berkata, terima kasih Bapa, buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur selalu dan menyembah-Mu buat penyertaan-Mu. Terima kasih. Kau jadikanku biji matamu, kau luputkanku dari seteruku. Benar Tuhan, sungguh tak dapat ku membalasnya. Setiap hari aku akan berkata, terima kasih Bapa, buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur selalu dan menyembah-Mu buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih. Katakan saudara, buat penyertaan-Mu. Terima kasih.
kasih Tuhan buat banyak cerita cinta yang indah Tuhan yang Kau sudah buat di dalam hidup setiap kami. Terima kasih buat setahun yang sudah berlalu. Kami sungguh merasakan cinta Tuhan di dalam hidup setiap kami. Tuhan tidak pernah Tuhan meninggalkan setiap kami. Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan di tahun yang baru ini, kami rindu memulainya Tuhan dengan semangat yang baru. Dengan iman percaya yang penuh kepada Tuhan. Dengan pengharapan, dengan sukacita Tuhan di dalam Engkau. Karena kami percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tidak pernah Engkau mengecewakan sedetik pun di dalam hidup setiap kami Tuhan. Tetapi kami merasakan tambah hari, tambah tahun Tuhan. Penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup ini Tuhan. Teruslah berbicara buat setiap kami Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu, kami perlu urapan-Mu, kami perlu suara-Mu Tuhan yang menuntun hidup setiap kami. Jangan pernah meninggalkan setiap kami. Pegang erat-erat tangan setiap kami Tuhan. Kami tidak bisa hidup jauh daripada-Mu Tuhan. Justru hari-hari ini kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan di dalam hidup ini. Pegang tangan kami. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Gandeng tangan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan. Kami mau terus berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Suara-Mu Tuhan. Isi hati-Mu buat setiap kami. Sampaikan Tuhan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat setiap kami. Kami mau terus belajar taat. Kami mau terus belajar di hadapan-Mu, merendahkan hati, merendahkan hidup kami di bawah tangan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan hati yang rendah hati, jiwa yang tunduk di hadapan-Mu Tuhan, bahkan hidup yang terus mau taat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah buat setiap kami, sampaikan isi hati-Mu, buka pengertian demi pengertian di dalam hidup setiap kami Tuhan. Sehingga kami terus berjalan di dalam terang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sambut firman-Mu Tuhan pada hari ini. Dengan penuh sukacita Tuhan, dengan rasa hormat akan Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama yang berkuasa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom sobat-sobat terkasih dimanapun kita berada. Saya pertama kali mengucapkan selamat tahun baru 2025. Kita sudah menutup lembaran yang lama tahun 2024. Sekarang kita masuk di tahun yang baru, tentunya dengan roh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan, spirit yang baru, harapan yang baru, iman yang lebih lagi kepada Tuhan saudara. Mari saudara, yang lalu biarlah berlalu, sudah lama sudah berlalu saudara. Kita mulai masa depan yang baru bersama Tuhan. Kita mulai tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Mulailah tahun 2025 ini dengan start yang baik di hadapan Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan harapan kepada Tuhan. Dengan hati yang penuh iman kepada Tuhan. Karena kita percaya saudara, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kita punya Tuhan yang setia. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang tidak pernah berubah di dalam hidup saya dan saudara. Sekalipun saudara, dunia ini banyak berubah. Sekalipun apa yang di dalam dunia ini tidak kekal saudara, bisa berubah. Tetapi hanya ada satu pribadi yang tidak pernah berubah di dalam hidup kita semuanya, yaitu Tuhan Yesus. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus tetap cinta saya dan saudara. Yesus tetap mengasihi saya dan saudara. Perjanjiannya, firman-Nya
tetap untuk selama-lamanya bagi kita semuanya saudara. Mari saudara, kalau kita perhatikan di tahun belum masuk tahun 2025, minggu-minggu terakhir memasuki 2025, kita banyak mendengar berita-berita yang tentunya banyak alasan di dalam dunia ini yang bisa membuat kita menjadi takut saudara. Terlalu banyak, bukan banyak saudara, terlalu banyak hal-hal di dalam dunia ini saudara yang bisa membuat kita ini jadi takut saudara. Bayangkan kalau kita lihat berita hari-hari ini, berapa banyak pesawat yang jatuh. Tentunya menjadi pemikiran buat kita, nanti jangan-jangan kalau naik pesawat bisa jatuh. Bukan hanya pesawat saudara, tiba-tiba itu yang di udara saudara, yang di darat tiba-tiba terjadi kecelakaan beruntun. Tiba-tiba gak ada apa-apa ditabrak orang saudara, kecelakaan beberapa mobil saudara. Akhirnya ada beberapa yang meninggal. Itu yang di darat, yang di laut. Belum nanti terjadi bencana alam, longsor, gempa, banyak saudara. Hal di dalam dunia ini, belum wabah, sakit penyakit saudara. Dan hari-hari ini muncul berita kemungkinan COVID. Banyak mulai bertebaran di mana-mana, flu di mana-mana. Nanti ada teman yang berbicara, oh iya ini anakku mulai sakit seperti ini. Mulai kepikiran mungkin, bisa berpikir, loh jangan-jangan nanti sakit seperti ini, seperti itu. Nanti ada lagi dari manusia, dari teman, dari saudara, dari keluarga, dari siapapun saudara yang berbicara. Mungkin bawa berita yang kurang enak. Bisa membuat pemikiran di dalam hati saya dan saudara, dalam pikiran saya dan saudara. Belum lagi ekonomi, belum lagi apapun yang terjadi di dalam bangsa ini saudara. Banyak hal di dalam dunia ini saudara yang bisa membuat saya dan saudara jadi takut saudara. Tapi mari saudara, sebagai anak Tuhan, kita bisa jadi bijak saudara. Kita bisa jadi seorang yang punya iman di dalam Tuhan saudara. Jangan biarkan iblis mencuri iman saya dan saudara. Jangan biarkan iblis mencuri sukacita saya dan saudara. Jangan biarkan iblis menaburkan benih-benih kekhawatiran, ketakutan di dalam hidup saya dan saudara. Jangan saudara. Tetapi melangkah memasuki tahun 2025 ini, biarkan saya dan saudara berjalan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dengan hati yang percaya penuh ke dalam Tuhan. Saya percaya saudara, Tuhan sudah menyiapkan rancangan yang penuh damai sejahtera dalam hidup saya dan saudara. Bahkan firman-Nya mengatakan orang benar tidak akan pernah ditimpa bencana apapun saudara. Tidak ada tempat yang aman di dalam dunia ini saudara. Di udara terjadi kecelakaan, di darat juga bisa terjadi kecelakaan, ada gempa, bencana alam apapun, tabrakan, kecelakaan dan sebagainya. Di laut pun tidak ada tempat yang aman saudara di dalam dunia ini. Di mana tempat yang aman saudara? Laut, udara saudara. Laut, udara, darat, semuanya saudara. Tidak ada tempat yang aman di dalam dunia ini saudara. Tapi bagi kita yang punya Tuhan, Dialah tempat perlindungan yang sungguh bagi hidup saya dan saudara. Di mana tempat yang aman itu saudara? Kalau saya dan saudara tanya, di mana tempat yang aman itu? Hanya di dalam perlindungan Tuhan. Hanya di dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam Tuhanlah perlindungan yang sungguh buat saya dan saudara. Ada firman-Nya mengatakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bumi pun bergoncang, namun perjanjian kasih-Ku tidak akan pernah berubah dalam hidup saya dan saudara. Mari baca kita di dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10. Mari saudara, saya mengundang semuanya untuk bisa membaca ayat ini menjadi kekuatan buat kita semuanya. Dikatakan seperti ini ayat firman Tuhan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Tuhan, ada perjanjian Tuhan, ada janji Tuhan buat kita semuanya. Tuhan katakan, aku Allah yang tetap mengasihi umatnya. Tuhan mengasihi kita semuanya saudara. Kasih Tuhan tidak lekang oleh waktu. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun terkadang cinta manusia berubah.
saudara, bisa berubah. Tetapi cintanya Tuhan, Tuhan katakan tidak pernah berubah. Perjanjian Tuhan, firman-Nya tidak pernah berubah dalam hidup saya dan saudara. Bahkan dikatakan sekalipun biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripada kita semuanya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sungguh luar biasa saudara ayat ini. Pegang janji firman ini. Kalau saya dan saudara pegang janji firman ini, tidak akan pernah ada ketakutan dalam hidup saya dan saudara. Kita akan melangkah dengan penuh percaya. Kita akan melangkah dengan penuh dengan iman saudara. Karena di mana kita berada, di situ Tuhan juga ada. Di mana Tuhan ada, kita juga mau ada saudara. Karena kita mau ikut kemana Tuhan pergi. Karena kita mau taat kemana Tuhan perintahkan. Karena kita mau melangkah kemana Tuhan pimpin. Oleh karena itu dimanapun Tuhan ada, kita ada. Kalau ada Tuhan, aman saudara hidup kita. Kalau ada Tuhan, aman saudara langkah kita. Kalau ada Tuhan, dijaganya hidup kita. Kemanapun saudara, tidak akan ditimpa apapun. Tuhan akan selalu menolong hidup saya dan saudara tepat pada waktunya saudara. Itu Tuhan saudara, itu Tuhan kita, Allah kita saudara. Yaitu gunung batu, keselamatan. Benar-benar saudara, Tuhan itu bisa diandalkan dalam keadaan apapun. Sekalipun dunia ini terkadang menakutkan saudara. Berita-berita kalau kita dengar menakutkan saudara. Mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Firman-Nya mengatakan waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi pada waktu aku percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka aku tidak takut. Oleh karena itu saudara, jangan biarkan iblis hari-hari ini menguasai hidup saya dan saudara. Kalau ketakutan itu dibiarkan saudara, maka ketakutan itu akan membunuh iman saya dan saudara kepada Tuhan. Tetapi kalau kita ganti saudara dengan percaya kepada Tuhan, maka iman itu akan menghancurkan ketakutan di dalam hidup kita. Tuhan mengatakan saudara, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Siapa kasih itu saudara? Firman-Nya mengatakan kasih itu Allah. Allah itu kasih. God is love. Allah itu kasih saudara. Oleh karena itu seorang yang berada di dalam Tuhan, seseorang yang ada di dalam Tuhan saudara, dia tidak akan takut saudara. Karena dia percaya hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Hidupnya dijamin oleh Tuhan saudara. Apapun masalah dalam hidup saya dan saudara, pekerjaan, keluarga, kesehatan, apapun yang menjadi pergumulan demi pergumulan di dalam hidup saya dan saudara, belajar hari-hari ini untuk menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Mazmur 62 ayat ke-7 sampai yang ke-8. Beginilah firman Tuhan untuk kita semuanya. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Diawali dengan kata-kata hanya Dialah. Berarti apa saudara? Jadikan Yesus satu-satunya tempat pertolongan dalam hidup saya dan saudara. Jadikan Yesus satu-satunya tempat berlindung dalam hidup saya dan saudara. Jadikan Yesus satu-satunya jawaban dalam setiap pergumulan dalam hidup saya dan saudara. Jangan jadikan Yesus nomor 2 saudara, yang ketiga atau yang keempat atau yang seterusnya. Tapi jadikan Dia yang terutama dalam hidup ini. Ada apa-apa, pertama kali datang kepada Yesus. Sakit saudara, pertama kali datanglah berlutut. Berdoalah kepada Yesus. Mintalah tuntunan Yesus. Mintalah kesembuhan kepada Yesus. Selanjutnya Dia akan memimpin hidup saya dan saudara. Dia akan menunjukkan hidup saya dan saudara. Pergumulan apapun dalam hidup, pertama kali datanglah kepada Yesus saudara. Dia sumber pertolongan, Dia sumber kekuatan, Dia sumber pribadi yang tidak pernah mengecewakan dalam hidup saya dan saudara. Jangan kalau punya masalah, kalau punya pergumulan, kalau punya
tantangan ujian dalam hidup ini, yang pertama kali kita datangi saudara, jangan manusia saudara. Firman Tuhan, saya belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, apakah manusia? Manusia itu tidak lebih dari hembusan nafas. Firman Tuhan mengatakan seperti itu saudara. Artinya apa? Manusia itu tidak bisa apa-apa saudara. Manusia itu terbatas. Terkadang manusia tidak bisa kasih solusi. Terkadang manusia bisa tolak hidup saya dan saudara. Terkadang manusia nggak bisa tolong hidup saya dan saudara. Minta bantuan pun terkadang tidak bisa membantu saudara. Itulah manusia. Tetapi ada sebuah pribadi yang tidak pernah menolak hidup saya dan saudara. Ada sebuah pribadi yang selalu tangannya terbuka dalam hidup saya dan saudara. Ada sebuah pribadi yang selalu menyambut dengan hangat setiap teriakan, setiap doa dalam hidup saya dan saudara. Dialah Yesus. Dia selalu ada saudara. Dia Yesus yang selalu setia dalam hidup saya dan saudara. Mari saudara, saya mengajak semuanya yang hari-hari ini mungkin sedang dalam masalah pergumulan yang belum dijawab Tuhan sampai tahun 2025 ini. Jangan takut, jangan gentar, kuatkan hatimu. Teruslah percaya kepada Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan dalam hidup saya dan saudara. Dia akan segera menolong hidup saya dan saudara. Dia akan segera memeluk hidup saya dan saudara. Dia pribadi saudara yang selalu dengan hangat menyambut hidup saya dan saudara. Jangan pernah mengandalkan manusia lebih daripada Tuhan saudara. Tetapi utamakan Tuhan. Bahkan firman-Nya mengatakan diberkatilah. Berkat itu akan turun dalam hidup saya dan saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh penuh harapannya kepada Tuhan. Tuhan katakan berkat itu akan turun dalam hidupnya. Pertolongan itu akan turun dalam hidupnya. Jika saya dan saudara menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Bahkan firman-Nya mengingatkan dalam hidup saya dan saudara. Terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Termasuk saya dan saudara. Mengandalkan kekuatan kita sendiri. Apa artinya saudara? Kalau saya dan saudara bisa berdiri sampai tahun ini, itu bukan karena kekuatan kita. Itu bukan karena hebat kita. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena anugerah-Nya. Itu semua karena kesehatan yang diberikan daripadanya. Itu semua berkat-berkat yang dicurahkan dalam hidup saya dan saudara. Oleh karena itu saudara, memasuki tahun 2025 ini, Tuhan katakan jangan bawa ketakutan, tapi bawa iman yang penuh kepada Tuhan. Bawa hati kita mengandalkan Tuhan penuh saudara, jangan mengandalkan yang lain. Mazmur 118 ayat yang ke-8 dikatakan lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Tuhan katakan jangan bodoh ya. Tetapi kita harus jadi orang yang bijaksana saudara. Jangan jatuh masuk di dalam lubang yang sama. Jatuh lubang yang sama, kesalahan yang sama saudara. Tetapi belajarlah saudara dalam hidup ini. Jangan jadi orang yang bebal. Tetapi kita mau belajar jadi orang yang berhikmat. Kita jadi orang yang pandai saudara. Jangan pernah mengandalkan manusia. Tuhan katakan lebih baik berlindung kepada Tuhan. Lebih baik cari Tuhan. Lebih baik doa sama Tuhan. Lebih baik berharap sama Tuhan. Daripada berlindung kepada manusia saudara. Daripada engkau mencari manusia. Daripada kita mencari pertolongan manusia. Daripada kita mencari perkenanan manusia. Hari-hari ini di tahun 2025. Yuk kita sama-sama belajar saudara. Cari perkenanan Tuhan. Kita cari maunya Tuhan. Tetapi kita tidak mau takut sama manusia. Karena saudara karakter manusia terkadang sungkan sama manusia. Tetapi biarlah kita lebih takut kepada Tuhan. Kita mau taat sama Tuhan saudara. Selanjutnya kita baca Yesaya 2 ayat yang ke-22. Beginilah firman Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Tuhan katakan manusia itu gak ada artinya saudara. Manusia itu gak bisa apa-apa. Oleh karena itu Tuhan ingatkan lebih lagi saudara. Tahun 2025 ini di masa yang sangat sukar. Bukan hanya sukar saudara. Sangat sukar. Jangan mengandalkan manusia. Jangan berharap kepada manusia.
Jangan saudara minta bantuan sama manusia, jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi berharaplah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, karena hanya Dia tempat perlindungan, gunung, batu, keselamatan kita. Bahkan Tuhan katakan, sekalipun gunung-gunung beranjak dan bumi ini bergoncang, saudara, namun kasih setiaku tidak akan pernah meninggalkan kita semuanya, saudara. Perjanjiannya, firmannya akan digenapi buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Perlindungannya akan dinyatakan, berkatnya akan dinyatakan bagi orang-orang yang terus hidupnya mau berkenan kepada Tuhan, saudara. Mari saudara, hari-hari ini di tahun 2025 kita mau belajar lebih lagi mengerti Tuhan. Kita mau belajar lebih lagi mengenal isi hatinya Tuhan. Kalau kita berdoa, saudara, jangan hanya minta berkat yang rohani, yang jasmani, saudara, maaf, yang jasmani, saudara. Di tahun yang baru, jangan hanya minta baju baru, rumah baru, mobil baru, apa saudara, pekerjaan yang baru mungkin, apapun itu saudara, yang bersifat dunia. Tetapi mari saudara, kita minta berkat yang kekal kepada Tuhan. Kita minta dibaharui hidup kita supaya kita bisa lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Di tahun yang baru ini saudara, mari saudara, apa yang jadi kerinduan hati Tuhan buat setiap kita? Pada waktu pergantian tahun, saya berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus, hamba-Mu rindu mendengar suara-Mu. Lalu ada firman Tuhan saudara, yang Tuhan ingatkan dalam hidup saya. Sepertinya Roh Kudus itu mengingatkan hidup saya dan saudara. Roh Kudus berbicara seperti ini, jangan minta yang lain. Nggak usah minta yang lain dalam dunia ini. Kamu memasuki tahun 2025. Tetapi mintalah ayat ini supaya terjadi dalam hidupmu. Saya diingatkan oleh satu ayat saudara, dan kita akan berbaca bersama-sama saat ini. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Biarlah ayat ini jadi doa kita bersama saudara, supaya di tahun 2025 ini kita lebih lagi bisa mengasihi Tuhan. Ayat yang ke-26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di tahun yang baru ini saudara, minta apa saudara sama Tuhan? Jangan minta mobil yang baru ya saudara, jangan minta rumah yang baru, nggak usah minta yang lain-lain yang baru saudara, nggak usah. Tetapi mintalah ayat ini supaya terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin saudara, di tahun yang baru ini. Minta apa saudara? Hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat kepada Tuhan. Di sini dikatakan, kamu akan kuberikan, apa yang akan Tuhan berikan saudara di tahun yang baru ini. Mari saudara, imani saudara, dan terima penuh janji firman Tuhan ini saudara. Apa yang hendak Tuhan berikan di tahun yang baru ini? Yang pertama, Tuhan berikan hati yang baru saudara. Hati yang baru saudara. Hati yang mencintai Tuhan. Hati yang semangat kepada Tuhan. Hati yang penuh dengan cinta. Hati yang penuh kasih. Hati yang lemah lembut saudara kepada Tuhan. Singkirkan saudara. Tinggalkan saudara. Lupakan saudara. Bila ada hati yang penuh dengan dengki, hati yang penuh dengan iri hati yang penuh dengan amarah, hati yang membenci, yang jelek-jelek saudara, buang dan tinggalkan di tahun 2024. Tapi terimalah, pada hari ini Tuhan ingin memberikan hati yang baru buat saya dan saudara. Hati yang murni, hati yang mencintai Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang penuh dengan iman, hati yang penuh dengan percaya, hati yang penuh berharap sama Tuhan. Hati yang tidak penuh dengan luka, tetapi hati yang penuh dengan cintanya Tuhan. Terimalah saudara, di tahun yang baru, di tahun 2025 ini. Bahkan Tuhan katakan, dan roh yang baru di dalam batinmu saudara. Bukan roh yang loyo, bukan roh yang suam,
yang mau datang kepada Tuhan malas-malesan, bukan saudara. Tetapi Tuhan akan berikan roh yang baru, spirit yang baru, kekuatan untuk mencari Tuhan di tahun 2025 ini. Semangat untuk mencari Tuhan saudara. Mintalah itu saudara. Roh yang menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Roh yang menyala-nyala untuk mencari Tuhan. Roh yang selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Roh yang selalu mengingini kehadiran Tuhan. Mintalah itu saudara di tahun yang baru ini. Dan miliki saudara. Karena Tuhan dikatakan dalam Yeskiel 26. Kamu akan kuberikan saat ini saudara. Terima. Tuhan sedang memberikan di dalam hati saya dan saudara. Hati yang mulai jauh daripada Tuhan, Tuhan tarik. Hari-hari ini mendekat kepada Tuhan. Jadi doa saya. Dan saudara, biarlah kita terus berlari. Antusias saudara, mencari Tuhan. Dan aku akan menjauhkan. Dan Tuhan akan menjauhkan saudara, dijauhkannya tubuh hati yang keras. Karena hati yang keras, Tuhan tidak bisa masuk dalam hidup saya dan saudara. Hati yang keras tidak bisa menerima didikan Tuhan. Hati yang keras, firman Tuhan tak bisa tumbuh dari hati yang keras. Hati yang keras menolak firman. Hati yang keras menolak suara Tuhan saudara. Tetapi firman-Nya mengatakan, berbahagia kita hari ini. Aku akan menjauhkan daripadamu tubuh dan hati yang keras. Terima kasih Tuhan. Kalau di tahun yang 2025 ini Tuhan akan menjauhkan kita semua dari hati yang keras. Tetapi apa? Tuhan akan ganti saudara. Dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Katakan saudara, amin saudara. Amin Tuhan, aku mau hati yang taat. Hati yang mau dengar perkataan Tuhan. Hati yang mau nurut sama Tuhan. Hati yang mau taat sama firman. Hati yang mau melakukan firman. Apa tandanya orang yang mengasihi Tuhan? Melakukan firman-Nya. Apa artinya saudara? Taat. Orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang taat. Kemana Tuhan perintahkan, kemana Tuhan inginkan, dia akan pergi saudara. Biarlah jadi kerinduan kita semuanya. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Amin Tuhan. Terima janji ini saudara. Kita akan terus berjalan dalam rencana Tuhan. Kita akan terus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Terus setia saudara sampai akhir. Yang sudah mengawali dengan roh, teruslah mengakhiri dengan roh. Yang terdahulu, teruslah menjadi terdahulu. Teruslah mengejar anugerah Tuhan. Teruslah mengejar perkenanan Tuhan. Teruslah menjadi hamba yang taat dan setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan pelayananmu. Jangan tinggalkan saudara, iman saya dan saudara. Teruslah bertumbuh kepada Tuhan saudara. Terus kita taat kepada Tuhan. Luar biasa saudara orang yang taat kepada Tuhan. Karena kalau kita saudara mau ikut Tuhan. Kalau kita mau ikut Tuhan, syaratnya satu saudara. Harus taat saudara. Syarat taat apa saudara? Sangkal diri, pikul salib. Gak mudah ya saudara. Oleh karena itu tadi diawali oleh Tuhan, akan kujauhkan engkau dari hati yang keras. Artinya Tuhan akan kasih hati yang lembut hati saudara. Orang yang lembut hati adalah orang yang taat. Namun orang yang keras, biasanya orang itu suka memberontak kepada Tuhan. Orang yang lembut hati akan selalu dengar-dengaran akan perkataan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Artinya apa saudara? Sangkal diri, pikul salib. Artinya membuang keinginan kita, membuang kedagingan kita. Terkadang manusia punya keinginan saudara. Manusia punya rencana saudara. Aku
aku punya plan A, B, C, dan D. Tetapi Tuhan katakan engkau harus pikul salib. Sangkal diri, pikul salib. Artinya apa? Semuanya sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita gak pakai ego kita gak pakai keinginan kita tanya sama Tuhan. Disitulah saudara, saat kita datang kepada Tuhan dengan hati yang netral, datang sama Tuhan, Roh Kudus akan banyak berbicara dalam hidup kita. Jangan seperti ini, jangan seperti itu, ayo kamu gini, kamu harus seperti ini, lakukan ini, lakukan itu. Yang terkadang saudara, loh Tuhan, aku maunya seperti ini. Tetapi Tuhan katakan jangan, aku maunya seperti ini. Di saat diperhadapkan pada dua pilihan saudara, keinginan sendiri dan keinginan Tuhan, Roh Kudus yang selalu dalam bicara dalam hati saya dan saudara, turutilah keinginan Roh Kudus. Itu sama dengan saya dan saudara, sangkal diri, pikul salib. Melakukan kehendak Tuhan, bukan lakukan kehendak diri sendiri. Lakukan maunya Tuhan, bukan lakukan maunya kita saudara. Oleh karena itu perlu saudara hati yang lemah lembut, perlu hati yang taat sama Tuhan, supaya ada penundukan diri, ada penguasaan diri yang membuat saudara kita, daging kita taat kepada perintah Tuhan saudara. Mari saudara, biarlah firman hari ini jadi perenungan buat kita semuanya. Di tahun 2025 ini, sudahkah kita koreksi diri? Bahkan kita sudah menetapkan hati saudara, kita mau memulai tahun 2025 ini dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru, dengan iman, pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Jangan kendor saudara, jangan beri kendor. Tetapi kita mau terus berlari saudara, kita mau terus berlari pada tujuan. Yuk saudara, kita saling mengingatkan satu sama lain, kita saling mendoakan satu sama lain. Kita mau saling sama-sama bergandengan tangan, terus berlari pada tujuan kita saudara, panggilan kita sorgawi. Mari saudara, biarlah firman hari ini mengingatkan kita semua, refresh hidup kita saudara. Kita mau lebih lagi cinta sama Tuhan, kita mau lebih lagi semangat melayani Tuhan, kita mau lebih lagi percaya sama Tuhan, kita mau lebih lagi beriman sama Tuhan, kita mau lebih lagi berharap sama Tuhan saudara, bukan berharap sama yang lain di tahun 2025 ini. Mari saudara, teguhkan iman saya dan saudara hari-hari ini. Kita mau terus percaya kepada Tuhan. Yesus satu-satunya penolong, kekuatan, perisai di dalam hidup kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di tahun yang baru 2025 ini. Sungguh saudara, sungguh Tuhan, kami sangat diberkati oleh firman-Mu pada hari ini. Kami mau terus percaya sama Tuhan. Sekalipun dunia ini penuh dengan ketakutan, sekalipun dunia ini gelap, sekalipun dunia ini bergoncang, tetapi kami percaya Tuhan ada satu tempat perlindungan buat kita semuanya, yaitu Engkau Tuhan. Gunung batu kami yang tidak akan pernah goyah. Kami mau terus percaya, kami mau terus beriman, kami mau terus mantap Tuhan. Ikut Tuhan, mengiring Tuhan. Kami Tuhan, kami mau terus setia, kami mau terus taat, kami mau terus dibaharui, kami mau terus mengerti, dan kami terus mau berjalan dalam rencana-Mu. Jamah setiap kami yang mengikuti acara ibadah doa pagi ini Tuhan, kami percaya setiap persekutuan kami dengan Tuhan tidak akan pernah berlalu sia-sia. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus menguatkan hati setiap kami. Roh Kudus-Mu akan terus bekerja di dalam hati setiap kami, membakar hati setiap kami, mengingatkan hidup setiap kami. Roh Kudus, tuntun setiap hidup kami ini Tuhan, supaya kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di tahun 2025 ini Tuhan, kami akan lewati tahun 2025 ini. Kami akan mulai tahun 2025 ini dengan hati
yang mantap dan terus percaya penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap sobat-sobat terkasih yang mengikuti acara ibadah doa pagi ini Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang butuh pertolongan Tuhan jawab, yang lemah dikuatkan, yang khawatir, yang takut Tuhan ubah Tuhan dengan jadi percaya dan berharap penuh kepada Tuhan. Roh Kudus, kami percaya sekalipun ibadah ini akan berakhir, tapi kami percaya karya-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan tidak akan pernah berakhir di dalam hidup setiap kami, tapi kami percaya Tuhan akan melakukan sesuatu di dalam hidup setiap kami. Jadikan hidup kami terus berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkati semuanya yang sudah mengikuti ibadah doa pagi ini. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.